Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamin dengan NIM 0610182429065, Prodi Pendidikan Kimia dengan mata kuliah IPA, dan dosen pengampu yaitu yang terhormat Ibu Dr. Sophia SPD MSI. Jadi di sini saya mengambil judul yaitu pembelajaran IPA terpadu SMP tentang menyelami dunia sains. Langsung aja ke videonya. Baik, materi yang saya ambil yaitu pembelajaran IPA terpadu menyelami dunia sains. Selamat datang dalam presentasi komprehensif tentang pembelajaran IPA terpadu untuk SMP. Kita akan mempelajari aspek-aspek penting dari IPA, mulai dari definisi dan hak hakikat hingga keterampilan proses sains dan sikap ilmiah yang diperlukan. Mari kita mulai pelajari menyelami dunia sains yang menakjubkan ini. Memahami hakikat IPA terbagi menjadi 4, yaitu 1. Produk ilmiah, kumpulan pengetahuan berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori yang dihasilkan melalui proses ilmiah. Yang kedua yaitu proses ilmiah, serangkaian langkah sistematis untuk memperoleh pengetahuan ilmiah termasuk observasi, hipotesis, dan eksperimen. Yang ketiga yaitu sikap ilmiah, karakter yang harus dimiliki ilmuwan seperti jujur, objektif, dan terbuka terhadap ide baru. Yang keempat yaitu dimensi teknologi, penerapan pengetahuan ilmiah yang memecah masalah dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Masuk ke ruang lingkup kajian IPA SMP. Terbagi menjadi 4, yaitu biologi. Yang pertama, mempelajari makhluk hidup dan proses kehidupannya, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, dan distribusi organisme. Yang kedua yaitu fisika, fokus pada materi dan sifatnya, mencakup komposisi, struktur, sifat, dan perubahan zat serta energi yang menyertainya. Yang ketiga yaitu kimia, mengkaji energi dan perubahannya, meliputi mekanika, termodinamika, gelombang, optik, listrik, dan magnet. Yang keempat yaitu ilmu bumi, mencakup geologi, meteorologi, dan astronomi, mempelajari alam di bumi dan alam semesta secara keseluruhan. Next, metodologi. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kelas 7, mengenal konsep dasar IPA, pengembangan keterampilan observasi dan eksperimen sederhana, fokus pada pemahaman fenomena alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu kelas 8, pendalaman konsep IPA, pengembangan kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Siswa mulai menerapkan metode ilmiah dalam proyek sederhana. Yang ketiga yaitu kelas 9, integrasi konsep IPA, pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Siswa mampu merancang dan melaksanakan penelitian ilmiah sederhana. Selanjutnya yaitu keterampilan proses IPA. Terbagi menjadi 5, yaitu merumuskan hipotesis, langkah awal dalam penelitian ilmiah. Yang kedua yaitu merancang penelitian, menyusun langkah-langkah sistematis. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data, observasi, pengukuran, dan pencatatan. Yang keempat yaitu analisis dan kesimpulan, terdiri dari intervensi data dan penarikan kesimpulan. Yang terakhir yaitu mengkomunikasikan hasil penyajian temuan penelitian. Next. Masuk ke keterampilan proses IPA, terbagi menjadi 4, yaitu rasa ingin tahu, dorongan untuk selalu bertanya dan mencari tahu lebih dalam tentang fenomena alam. Yang kedua yaitu berpikir kritis, kemampuan untuk bekerja dalam tim dan berkontribusi dalam proses ilmiah bersama. Yang ketiga yaitu kerjasama, kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif dan membuat penilaian yang logis. Yang keempat yang kreativitas, kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan solusi inovasi dalam memecahkan masalah.
Sikap ilmiah merupakan karakter penting yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran IPA. Sikap-sikap ini tidak hanya berguna dalam konteks sains, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari dan karir masa depan. Masuk ke prinsip pembelajaran IPA terpadu, yaitu holistik. Memandang fenomena alam sebagai satu satuan yang utuh, tidak terpecah-pecah dalam disiplin ilmu terpisah. Bermakna mengaitkan konsep IPA dengan pengalaman dan kehidupan nyata siswa untuk meningkatkan pemahaman. Selanjutnya itu aktif, melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran melalui berbagai aktivitas dan eksperimen. Selanjutnya yaitu konteks tekstual. Menggunakan konteks lokal dan global untuk membuat pembelajaran lebih relevan dan aplikatif. Pembelajaran IPA terpadu menggabungkan berbagai disiplin ilmu dalam IPA untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena alam. Pendekatan ini membantu siswa melihat keterkaitan antara konsep dan peningkatan kemampuan berpikir kritis serta pemecahan masalah. Masuk manfaat pembelajaran IPA terpadu. Meningkatkan minat belajar. Pembelajaran yang konseptual dan bermakna membuat siswa lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar IPA. Yang kedua yaitu pengembangan keterampilan berpikir. Pendekatan terpadu merangsang siswa untuk berpikir kritis, analitis, dan kreatif dalam memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu membangun koneksi antar konsep. Siswa dapat melihat keterkaitan antar berbagai konsep IPA, membentuk pemahaman yang lebih utuh tentang alam. Yang keempat yaitu meningkatkan relevansi dengan kehidupan. Pembentukan terpadu membantu siswa melihat aplikasi IPA dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai potensi. Selanjutnya yaitu implementasi pembelajaran IPA terpadu, yaitu terbagi menjadi 4. 1. Perencanaan. Perencanaan itu tersebut menyusun RPP terpadu dan melihat tema yang relevan. Yang kedua yaitu pengembangan materi, mengintegrasikan konsep dari berbagai bidang IPA. Yang ketiga yaitu pemilihan metode, menggunakan pendekatan aktif dan student center. Yang keempat yaitu evaluasi, penilaian holistik mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Implementasi pembelajaran IPA terpadu membutuhkan perencanaan yang matang dan kreatif. Guru penting untuk memilih tema yang menarik dan relevan, serta menggunakan berbagai metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Evaluasi juga harus mencerminkan pendekatan terpadu, menilai tidak hanya pengetahuan, tetapi juga keterampilan, proses, dan sikap ilmiah. Next, tantangan dan solusi dalam pembelajaran IPA terpadu. Tantangan keterlambatan waktu dan sumber daya, kesulitan dalam mengintegrasi konsep, kebutuhan pelatihan guru, penilaian kompleks. Yang kedua yaitu solusi, perencanaan efektif dan kolaborasi antar guru, pengembangan modul, pembelajaran terpadu, program pengembangan profesional berkelanjutan, dan pengembangan instrumen penilaian terpadu. Meskipun pembelajaran IPA terpadu memiliki banyak manfaat, implementasi juga menghadapi beberapa tantangan. Namun dengan strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, tantangan ini dapat diatasi untuk menciptakan pembelajaran IPA yang lebih efektif dan bermakna bagi siswa. Adapun kesimpulan menuju pelajaran IPA yang lebih baik terbagi menjadi 4 yaitu 1. Integrasi. Pembelajaran IPA terpadu mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk pemahaman yang lebih komprehensif. Yang kedua yaitu keterampilan, fokus pada pengembangan keterampilan, proses sains, dan sikap ilmiah. Yang ketiga yaitu relevansi, menghubungkan konsep IPA dengan kehidupan sehari-hari untuk pembelajaran yang lebih bermakna. Yang keempat yaitu inovasi, terus mengembangkan metode dan pendekatan pembelajaran
yang efektif dan menarik. Pembelajaran IPA terpadu membuka jalan bagi pendidik sains yang lebih efektif dan bermakna. Dengan terus berinovasi dan berkolaborasi, kita dapat mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan dengan memahami sains yang kuat dan keterampilan yang relevan. Baik, sekian saja presentasi dari saya. Maaf jika ada salah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.